Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview artikel dari para mahasiswa ya. Di sini tentunya artikel ini kita review untuk selanjutnya mahasiswa kita berikan masukan sehingga artikelnya nanti akan semakin baik lagi. Artikel sudah baik, namun kita perlu memberikan masukan-masukan sehingga artikel yang sudah ada di saya ini nanti akan menjadi lebih lengkap lagi dan dapat benar-benar dimanfaatkan di dalam dunia pendidikan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Oke. Pada pertemuan kali ini ada beberapa artikel yang akan kita review, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 artikel yang akan kita review satu persatu ya. Silakan nanti, semoga teman-teman semuanya bisa belajar dari sini dan silakan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, kita masuk ke dalam PowerPoint dulu. Satu persatu nanti akan kita cek di sini artikelnya. Ya, kita sambungkan dulu ya. Oke. Arketipum 18. Ya, kita di sini dengan artikel atas nama Mas Wisnu Wahyu Wibowo. Penelitian Mas Wisnu di sini memang sudah fokus ya. Di beberapa artikel yang saya review kebanyakan di sana sudah terfokus ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Sama dengan artikelnya Mas Wisnu Wahyu Wibowo di sini. Judulnya ya, ini sudah beberapa kita berikan catatan dari judul awal. Yang pertama dari judul awalnya meningkatkan hasil belajar siswa tentang gambar bercerita dengan metode permainan kartu gambar pada siswa sekolah dasar kelas 5. Itu kita berikan masukan yang pertama. Judul awalnya ini diganti dengan kata peningkatan. Oke? Dan perlu diketahui selanjutnya, ini kita masih menganalisis judul ya. Ketika di sana mengacu ke hasil belajar, maka posisinya hasil belajar ini tentu perlu dicek satu persatu, yakni ada afektifnya, psikomotoriknya, dan kognitif. Ada 3 hal yang akan dianalisis, akan diketahui di dalam penelitian ini. Yang pertama mengenai afektifnya, psikomotoriknya, dan kognitif. Ini 3-tiganya akan dilakukan penelitian. Kemudian di sini gunakanlah email dari institusi ya, yang di sana dudukannya ada di universitas mana. Di sana biasanya sudah disediakan email sehingga sasarannya jelas. Ini kedudukan Anda sebagai mahasiswa. Kemudian di sini ada abstrak ya. Perlu kita sampaikan bahwa di abstrak ini perlu dipahami bahasa yang digunakan memang efektif di sana ya. Sangat efektif, sudah bisa mewakili, jadi memang ringkas sekali, sasarannya jelas. Di abstrak di artikelnya Mas Wisnu ini yang perlu diperbaiki, memang abstraknya sudah baik di sana, sudah lengkap. Namun dari segi bahasanya kadang ada yang di awal diulangi lagi, muncul lagi. Gunakan bahasa yang efektif. Yang dituliskan sasarannya di abstrak, contohnya. Masalahnya di sana dijabarkan menjadi 2 kalimat. Kemudian kalimat ketiga menjelaskan mengenai tujuan. Kalimat keempat, kelima, dan keenam biasanya menjelaskan mengenai metode. Kalimat ketujuh di sana menjelaskan mengenai hasil penelitian sampai selesai seperti apa. Dan perlu dipahami bahwa ketika menuliskan artikel, maka gunakan dari artikel yang ada di template jurnal tersebut. Jadi gunakanlah template dari jurnal tersebut seperti apa. Kan bisa diunduh di sana. Silakan diunduh, maka gunakanlah template itu ketika menuliskan artikel. Di sini menurut saya masih belum menggunakan template sehingga perlu disesuaikan nanti template-nya seperti apa. Kemudian selanjutnya di sana ada
konsisten ya. Di dalam penelitian di sini saya masuk di pendahuluan, oke ya. Di pendahuluan yang pertama perlu dipahami bahwa ketika judul di sana sudah mengarah ke hasil belajar, maka otomatis yang dijelaskan secara terus-menerus adalah mengenai hasil belajar tersebut adalah seperti apa. Kemudian selanjutnya hal-hal yang terkait dengan penggunaan kata yang hampir sama dengan hasil belajar seperti prestasi belajar silakan dihilangkan saja. Jadi penulisan di sini adalah konsisten mengenai hasil belajar. Hal-hal yang mirip dengan hasil belajar tidak perlu nanti memunculkan masalah lagi. Ya, ini konsisten sangat penting di dalam penulisan artikel. Kemudian di pendahuluan juga di sini memang sudah ada dasarnya ya dari undang-undang, kemudian dari fungsi lembaga pendidikan, sudah ada temuan dari KKM. Namun yang perlu dipahami bahwa judul ini di dalam artikel ini tentu kita memahami bahwa masalah utama adalah hasil belajar. Maka permasalahan mengenai hasil belajar di dalam artikel ini perlu diperjelas satu persatu sehingga kedudukannya jelas. Permasalahan afektif ada di mana, permasalahan psikomotorik ada di mana, permasalahan kognitif ada di mana. Nah, ini perlu diperjelas. Dan hal-hal yang ada di dalam masalah-masalah tersebut tentunya berdasarkan hasil observasi, berdasarkan pengamatan jika itu ada, berdasarkan wawancara atau hasil UAS atau hasil UTS atau hasil ulangan harian yang di sana tentu bisa mewakili dari masalah yang ada di materi ini. Nah, ini materi ini mengenai gambar bercerita. Gambar bercerita tentu nanti akan dicek posisinya di sana, materinya, permasalahannya ada di mana. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan, kita memberikan masukan untuk artikel atas nama Wisnu Wahyu Wibowo ini sehingga akan semakin baik artikelnya. Selanjutnya di sini mengenai gambar bercerita. Seperti yang saya katakan bahwa lebih enak di dalam penulisan pendahuluan di sana itu menguraikan dari judul ya. Judul di sana kata pertamanya apa diuraikan, kata keduanya apa diuraikan. Itu menjadi masalah-masalah yang tentunya di dalam penelitian itu dapat dijelaskan secara runtut. Ya. Kemudian kita di sini masuk di gambar bercerita. Seperti yang saya sampaikan, gambar bercerita sebenarnya saya tuliskan di sini ya. Gambar bercerita kenapa menjadi masalah pada penelitian ini? Masalahnya ada di mana? Tingkat kesulitan gambar bercerita ada di mana? Di sini ini perlu diuraikan. Apakah kesulitan itu dialami oleh siswa atau dialami oleh guru? Ini perlu dijelaskan di sini di dalam pendahuluannya Anda mengenai posisi materi gambar bercerita sehingga jelas. Kemudian di sini juga perlu diketahui dari faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi siswa dalam belajar mengenai materi gambar bercerita. Posisinya seperti apa? Apakah di dalam proses pembelajaran siswa satu dengan siswa yang lain berbeda-beda tingkat kesulitannya? Berbeda-beda juga tingkat pemahamannya. Apakah masalah ini ada di dalam medianya? Apakah ini ada di dalam diri siswa tersebut? Nah, ini hal-hal yang melatar belakangi faktor internal dan faktor eksternal perlu dijelaskan. Kemudian saran saya adalah penelitian ini perlu difokuskan. Fokus di mana? Fokus di dalam salah satu jenis keterampilan berbahasa. Apakah itu mengenai keterampilan menyimak, atau keterampilan berbicara, atau keterampilan membaca, atau keterampilan menulis. Nah, ini perlu diposisikan secara jelas sehingga penelitian ini akan semakin jelas arahnya kemana. Setelah itu perkuat dengan teori. Perkuat dengan teori. Hasil penelitian sebelumnya seperti apa? Nah, ini kenapa harus ada teori kemudian harus ada penelitian sebelumnya? Tentunya di sana
adalah Bapak Ibu ketika melakukan penelitian, mahasiswa ketika melakukan penelitian perlu diperkuat temuan-temuan data-data yang ada di lapangan dengan teori. Perlu diperkuat data-data di lapangan yang ada di sana dengan hasil penelitian sebelumnya. Seberapa penting penelitian ini dilakukan, seberapa kuat bahwa topiknya Bapak Ibu di sana benar atau ada buktinya sebelumnya. Namun tentu ada perbedaannya. Setelah itu disimpulkan. Itu yang perlu dijelaskan di pendahuluan artikelnya Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ya di sini untuk memberikan masukan ke Mas Wisnu Wahyu Wibowo. Ya. Selanjutnya kita masuk di metode ya. Kita berikan masukan gunakan template jurnal Anda, sasarannya ada di mana ya, jurnal mana. Kemudian selanjutnya metode penelitiannya Anda ini sesuaikan dengan template ya di sana. Ini di sini posisinya lengkap namun belum sesuai dengan template. Artinya apa? Yang perlu dituliskan di sana adalah narasinya harus efektif ya. Metodenya ya. Ini sekarang kita memberikan masukan ke metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian menggunakan jenis penelitian apa? Kemudian di sini datanya apa? Kemudian sumber datanya apa? Teknik pengumpulan datanya bagaimana? Analisis datanya seperti apa? Nah, ini yang perlu ada. Kemudian di sini karena prasikles ya dijelaskan, jadi satu paragraf sudah bisa mewakili semuanya. Nah, ini perlu dipahami di dalam penulisan artikel. Kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian di sini dituliskan biasanya hasil dan pembahasan, makanya disesuaikan dengan artikel ya, dengan jurnalnya Bapak Ibu masing-masing di sana, mahasiswa masing-masing terkait dengan penulisannya. Oke, di sini hasil penelitian perlu dipahami ini adalah langkah-langkah dari PTK. Namun di sini saya memberikan masukan bahwa artikel ini fokusnya adalah di hasil belajar. Oke, hasil belajar dulu ya. Hasil belajar perlu dipahami juga hasil belajar. Posisinya, afektifnya bagaimana penjelasannya. Psikomotoriknya bagaimana penjelasannya. Kognitifnya bagaimana penjelasannya. Penilaian, ini yang harus ada. Penilaian keterampilan apa di sini, oke ya, perlu dilakukan penilaian sehingga jelas kedudukannya. Kemudian di hasil dan pembahasan perlu juga ditampilkan data, baik itu mengenai pekerjaan siswa atau foto itu seperti apa, sehingga jelas bahwa penelitian ini memang pernah dilakukan di mana. Oke, itu masukan dari saya untuk Mas Wisnu Wahyu Wibowo. Nanti kita bisa berdiskusi di kolom komentar terkait dengan artikelnya Mas Wisnu Wahyu Wibowo. Beberapa masukan ini tentunya untuk melengkapi dari hasil dan pembahasan yang sudah ada, kemudian pendahuluan, judul, abstrak sudah kita bahas semuanya. Ya. Oke. Arketipon 18. Itu diri saya mengenai review artikel dari Mas Wisnu Wahyu Wibowo. Semoga nanti artikelnya akan semakin baik lagi, semakin lengkap, dan harapannya nanti di pertemuan berikutnya artikel ini akan semakin lengkap ya, sesuai dengan template jurnal. Di sana ada foto, ada judul yang sudah diperbaiki, ada abstrak yang sudah sesuai dengan bahasa efektif, pendahuluan, semuanya. Artikel itu sudah baik, namun perlu disesuaikan dengan template dan
tentunya data-data masuk di sana agar semakin lengkap lagi. Itu dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk Anda ketika melakukan penulisan di artikel, publikasi artikel penelitian di jurnal, semoga bisa memberikan gambaran. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.